Halo, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tio Rolus Saputra. Saya Muhammad Rubin Alamin Alhamdulillah. Saya Reni Dayat. Saya Sela Ardelia. Saya Anissa Astari. Saya Naila Maharani Siregar. Kami dari kelompok 1. Kembali lagi bersama saya Reni Dayat. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Andes Hoiron Najib MSI, yang merupakan Wakil Kepala Sekolah SMA Sriwijaya Negara bidang kurikulum. Langsung saja kami wawancarai Bapak Dr. Andes Hoiron Najib MSI. Menurut pendapat Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Apakah penegakan hukum di Indonesia sudah maksimal menurut Bapak? Baik, terima kasih. Tentang perlindungan dan penegakan hukum itu pada dasarnya satu kesatuan. Perlindungan dan penegakan hukum itu, penegakan hukum ialah perlindungan. Perlindungan itu dengan cara penegakan hukum. Nah, apakah sudah maksimal? Pertanyaannya secara perangkat hukumnya sudah maksimal, sudah baik. Tapi dalam pelaksanaannya, kalau kita perhatikan, masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi, ya. Dan masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pelaksanaan perlindungan dan pelaksanaan aturan-aturan yang ada. Baik Pak, menurut Bapak solusi apa yang harus dilakukan Indonesia agar penegakan hukum di Indonesia ini menjadi maksimal? Yang pertama, solusinya adalah pemerintah harus lebih banyak mensosialisasikan perangkat-perangkat hukum yang ada seperti undang-undang. Bapak, terima kasih atas pendapat tentang penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari lokasi tempat wawancara kami. Saya kembalikan ke studio. Saya ingin tanya Pak Deko, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah maksimal? Jika belum, solusi apa yang harus dilakukan agar penegakan hukum di Indonesia semakin maksimal? Oke, baiklah. Kalau menurut Ibu, perlindungan hukum ya ini ya tadi, penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia itu masih belum kurang, masih belum maksimal. Masih kurangnya maksimal untuk penegakan hukum ini. Kenapa? Karena masih banyak warga negara yang mendapatkan sanksi hukum yang belum adil. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena masih ada sebagian warga negara Indonesia yang masih sewena-wena dalam sistem hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena adanya penegakan hukum yang tidak tegas. Iya, adanya penegakan hukum yang tidak tegas, sehingga membuat warga negara jadinya menganggap sistem hukum ini menjadi tidak maksimal atau tidak menjadi, kalau dalam bahasa kita itu tidak takut dengan sistem hukum. Sebenarnya kalau berbicara tentang hukum, seperti yang kita ketahui, yang saya amati bahwasanya adanya peraturan itu bagi warga negara Indonesia, menurut saya ya, kalau mungkin salah saya mohon maaf, adanya peraturan itu untuk dilanggar, itu sudah menjadi budayanya orang Indonesia. Nah, harusnya sebagai penegak hukum kita harus mengubah adanya definisi ataupun mengubah adanya pola pikir bahwasanya adanya peraturan itu adalah untuk dilanggar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara adanya ketegasan sistem hukum dari aparat hukum yang diberikan seadil-adilnya, baik itu dari golongan menengah ke bawah maupun untuk menengah atas. Jadi tidak ada tuh pembedaan, misalnya anak pejabat diberikan toleransi karena adanya kemakluman, tidak ada seperti itu. Tapi adanya penegakan hukum yang tegas. Seperti yang pernah saya lihat, adanya berita bahwasanya ada nenek-nenek maling semangka ataupun ubi misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan sangat berkaitan dengan hukum ya. Nah, si nenek-nenek tadi maling itu kan atas terpaksaan karena dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk makan misalnya. Ubi-ubian itu kan untuk makan. Kalau nenek tersebut bisa makan, tidak mungkin dia mau maling singkong
Indonesianya ya UBI ya. Nah, jadi ada kasus juga misalnya kasus korupsi yang berhubungan dengan hukum. Korupsi ini yang seperti kita lihat ada di berita Mata Jadwal misalnya kan, itu kan diperlihatkan bagaimana seorang yang pejabatnya itu melakukan korupsi namun mendapatkan fasilitas hukuman yang penjaranya seperti hotel. Tidak sebanding dengan nenek-nenek tadi yang sudah berumur, sudah tua, dia maling singkong cuma untuk makan, tapi mendapatkan sistem hukum yang selayaknya memang seperti yang ada di Indonesia ini, yang kuat gitu. Nah, jadi menurut Ibu itu belum maksimal. Ya, solusinya cuma satu, adanya ketegasan sistem hukum dari penegak hukum itu sendiri. Jadi kan kalau penegak hukum tidak tegas, gimana warga negara bisa tegas, bisa disiplin? Seseorang bisa menjadi disiplin karena adanya ketegasan daripada pemimpin ataupun daripada si penegak hukum itu sendiri. Itu menurut Ibu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Itu saja dari paparan dari narasumber kami. Pertama, Ibu Elita Aidila SSMA dari bidang sosiologi. Narasumber kami yang merupakan salah satu guru di SMA Sriwijaya Negara pada bidang ekonomi. Maksudnya kami wawancarai pada Ibu, apakah menurut Ibu penegakan di Indonesia ini sudah maksimal dan apakah solusi yang Ibu berikan terkait pertanyaan tersebut? Terima kasih untuk anak-anak yang kelas 12 IPS 1 ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin Ibu jawab semampu Ibu ya, sepengetahuan Ibu. Bagaimana mengenai penegakan hukum di Indonesia, apakah sudah maksimal? Kalau menurut analisa Ibu, memang secara teori penegakan hukum di Indonesia itu sudah maksimal, walaupun ada yang ibaratnya tidak sesuai dengan keadilan yang didapatkan oleh masyarakat, tapi lambat laun keadilan penegakan hukum yang ada di Indonesia itu sudah bisa Ibu katakan maksimal. Nah, kalaupun ada dikatakan belum maksimal, solusi yang akan diambil antara aparat penegak hukum berikut masyarakat itu harus diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Jadi jangan sampai tebang pilih, jangan karena si A itu tidak ada pegangan atau tidak ada orang kuat di belakangnya, itu ibaratnya yang kita katakan sering mental dengan hukum atau kebal dengan hukum. Nah, ya, untuk ini ya Ibu sarankan ya untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia, terutama bagi para penegak hukum, harus dilakukan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jadi kita selaku masyarakat yang ada di Indonesia ini merasakan keadilan sesuai dengan butir yang tertera di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua lapisan itu merasakan benar tingkat keadilan. Jadi Ibu tekankan lagi atau ambil kesimpulan, apakah sudah maksimal yang diberlakukan di Indonesia? Memang sudah maksimal, tetapi perlu dibenahi kembali. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan pendapat tentang keadilan yang ada di Indonesia. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari narasumber kami, dari Ibu Lofi. Sekian dari hasil video wawancara kami ucapkan terima kasih.